Baik, kita masuk apa namanya bab sholat. Kita sudah selesai bab toharoh. Toharoh sudah selesai mulai dari wudhu, tayamum, mandi wajib, haid, nifas, ya, istihadoh. Semua sudah. Sekarang kita masuk ke bab sholat. Ya, pembahasannya seputar sholat. Ke depan seputar sholat. Nah, judulnya kitab sholat ya, bab sholat. Yang pertama, pembahasan pertama adalah tentang azan. Pembahasan pertama tentang azan. Jadi tulis di buku antum di tengah tulisnya bab sholat, kemudian berikan tanda tanda yaitu adzan, pembahasan tentang adzan. Nah, sebelum masuk ke sini, nah ini tidak ada definisinya, harusnya ada definisinya. Adzan menurut Hanif, apa itu adzan Hanif? Adzan itu apa? Hanif, apa itu adzan Hanif? Hanif? Oh, enggak ada orangnya. Apa Adzan itu apa adzan? adzan? Menurut antum adzan itu apa? Panggilan ibadah bagi umat Islam, Tat, untuk Panggilan, menaikkan sholat. nah, panggilan ibadah bagi umat Islam untuk Untuk menaikkan menaikkan sholat. sholat. Ya, lumayan betul. Tulis definisinya dulu ya. Semuanya tulis definisinya dulu. Adzan adalah, nah, tulis. Nah, sebelum sholat kita masuknya pada adzan adalah, nah, salah satu syiar Islam, salah satu syiar Islam, salah satu syiar Islam, salah satu syiar Islam yang digunakan yang digunakan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat, yang digunakan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat, yang digunakan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz khusus, dengan lafaz-lafaz khusus, dengan lafaz-lafaz khusus, dengan lafaz-lafaz khusus. Nah, sudah? Sudah? Oke. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah hukum adzan. Apa hukumnya adzan? Nah, al-adzanu masyru'un lis-shalawatil khamsi duna ghairiha. Wa huwa min furudil kifayah لأنه من شعائر الإسلام ظاهرة فلم يجوز تعطيله كالجهاد. Adzan hukumnya adalah fardu kifayah. Adzan hukumnya adalah fardu kifayah. Adzan hukumnya adalah fardu kifayah dan disyariatkan dan disyariatkan dan disyariatkan dan disyariatkan hanya pada sholat 5 waktu. Hanya pada sholat 5 waktu. Hanya pada sholat 5 waktu. Sudah? Belum? Oke. Nah, itu pengertian dan hukum adzan. Kemudian pengertian iqamah. Kemudian pengertian iqamah. Al-iqamah, nah, dan iqamah adalah
sebuah apa namanya, pemberitahuan, sebuah pemberitahuan yang menunjukkan bahwasanya sholat akan ditegakkan. Sebuah pemberitahuan yang menunjukkan bahwasanya sholat akan ditegakkan. Sholat akan ditegakkan. Bahwasanya sholat akan ditegakkan. Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Nah, ini adzan dan iqamah. Nah, iqamah hukumnya sama, fardu kifayah. Hukum iqamah sama, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain sudah tidak perlu melakukannya lagi. Ini namanya fardu kifayah. Jadi tidak perlu ada orang satu iqamah kemudian yang lain iqamah lagi. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Hanya cukup satu orang saja melakukan iqamah. Kemudian di sini selanjutnya adalah syarat sah adzan. Syarat sah adzan. Apa saja syarat sah adzan? Nah, syarat sah adzan. Syarat sah adzan yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Orang kalau tidak niat, ya tidak sah. Harus niat dulu. Niat dulu. Kemudian syarat sah adzan yang kedua adalah muslim. Syarat sah adzan yang kedua adalah muslim. Jadi orang kafir tidak sah adzannya. Yang sah hanya orang muslim. La sihul adzan min kafirin. Dzalika li'anna al-kafir la tuqbalu minhu ibadah. Ya, yaitu adzannya orang kafir itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena orang kafir ibadahnya tidak diterima. Nah, selanjutnya syarat sah adzan yang ketiga adalah muadzin harus laki-laki. Muadzin harus laki-laki. Muadzin harus laki-laki. Ay la yasihul adzan minan nisa li'annahu yushra'u fihi raf'a as-saut wan nisa li sunni nam lasna min ahli raf'i as-saut. Dan tidak sah adzan dari perempuan ya, karena disyariatkan saat adzan itu harus mengangkat suara atau mengeraskan suara. Walasna ya wanisa lasna min ahli raf'is. Dan perempuan itu bukan termasuk ke dalam golongan orang yang apa namanya dibolehkan untuk mengangkat suaranya. Tidak termasuk, tidak apa namanya tidak dibolehkan dalam Islam. Apalagi zaman sekarang ada yang namanya apa? Penyanyi perempuan. Penyanyi perempuan. Nah, dan kan dalam hal yang seperti itu, dalam hal ibadah saja tidak dibolehkan. Nah, dan ini sudah ya ini di sini tidak disebutkan dalilnya, tapi di sini ada di dalam kitab ini ya apa namanya? Oh sayang, di sini juga tidak disebutkannya. Harusnya disebutkan dalilnya jauh lebih baik. Nah, selanjutnya syarat yang keempat dari syarat sahnya adzan adalah berakal. Berakal. Ya, kalau misal orangnya itu gila, maka tidak sah. Jadi orangnya harus berakal. Ya, berakal. Kalau orangnya gila maka tidak sah.
Kemudian termasuk syarat sah adzan adalah tamyiz. Muadzinnya tamyiz. Muadzinnya tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah dan bisa memahami hukum dengan baik. Nah, jadi orangnya itu tidak main-main. Itu tahu betul loh ini ibadah. Jadi tidak main-main. Nah, itu namanya tamyiz. Tamyiz adalah bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah serta bisa memahami hukum dengan baik. Nah, fala yasihhu min tiflin ghairu mayyiz. Maka tidak sah adzan dari anak yang sangat kecil, yang masih belum memahami kalau itu adalah ibadah. Nanti adzannya main-main. Nah, selanjutnya dari syarat sah adzan adalah muadzin haruslah orang yang bisa berbicara. Muadzin haruslah orang yang bisa berbicara. Kalau orangnya, mohon maaf, ya, kemudian dia tunawicara ya atau bisu, atau bicaranya kurang jelas, lafaz-lafaznya nanti banyak berubah, misal tidak jelas, tidak tertalafuz dan tidak terucap dengan baik, maka sebaiknya diserahkan kepada yang lebih mumpuni. Nah, jadi syarat sah adzan termasuknya adalah muadzin harus orang yang bisa berbicara. Kemudian selain itu syarat sah adzan juga adalah adzan dilakukan setelah masuk waktu sholat. 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 Nah, kecuali di adzan subuh. Ya, kecuali di adzan subuh. Kalau adzan subuh itu boleh adzan sebelum masuk waktu sholat. Itu boleh. Tapi adzannya 2 kali. Ya, jadi dulu itu zaman dulu itu adzannya ada 2 adzan subuh. Yang pertama adzannya Bilal itu sebelum subuh tengah malam, mungkin setengah jam sebelum subuh, ya itu Bilal adzan untuk membangunkan orang qiyamul lail. Kemudian setelah masuk waktu subuh adzan lagi Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi adzannya itu 2 kali, ya adzannya 2 kali. Jadi boleh kalau adzan subuh itu adzan sebelum masuk waktunya itu boleh. Nah, bolehkan tidak masalah. Tapi kalau yang lain, maksudnya di waktu sholat yang lain, itu tidak, ya, itu tidak dibolehkan. Harus ketika sudah masuk waktu sholat baru adzan. Nah, la yujzi'ul adzan qabla al-waqti illa al-fajr fa innahu yujzi'ul adzan laha ba'da nisfil lail. Nah, di sini ada hadisnya, inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal bin Rabah itu dia itu adzan di malam hari. Maka kalau masih dengar adzannya Bilal, itu lanjut saja makan dan minum. Baru ketika Ibnu Ummi Maktum adzan barulah berhenti. Nah, intinya tetap makan dan minum itu masih tetap dibolehkan sampai naik ya, sampai Ibnu Ummi Maktum itu adzan barulah berhenti. Nah, karena sudah masuk waktu subuh. Nah, seperti itu. Wali'annahu waktu naum, dan karena kenapa dibolehkan juga adzan sebelum subuh? Karena
itu adalah waktu tidur. Fayahtaju ila ta'dzin qabla al-waqti. Nah, liyantabihan naim wa yata'ahhaba lis-salati bi khilafi sa'iri shalawat. Salah satu faedahnya juga, kenapa azan subuh dibolehkan sebelum masuk waktu subuh adalah agar orang-orang yang tidur itu bangun dulu. Kadang ada orang itu tidak langsung bangun. Ada orang itu masih lemas misalnya. Kemudian setelah kita itu mengumpulkan nyawa dulu. Ada yang ke kamar mandi dulu, ada yang mungkin mandi dulu gitu kan. Jadi nggak apa-apa sebelum masuk waktu subuh itu sudah azan dulu tidak masalah. Agar orang-orang yang tidur tersadar ya dari tidur bangun, kemudian mulai pergi ke sholat. Beda sama orang-orang yang misalnya adzannya itu bukan adzan subuh, karena biasanya kalau yang adzan zuhur, yang kan adzan asar, adzan maghrib, adzan isya, itu biasanya orang itu sedang terjaga, tidak sedang tidur. Tapi kalau adzan subuh itu biasanya sedang tidur. Nah, oleh karenanya disunahkan apa namanya untuk adzan subuh itu boleh untuk sebelum subuh sudah. Kemudian syarat sah adzan yang selanjutnya adalah an yakuna min wahid. Ya, an yakuna min wahid. Yaitu adzan dilakukan atau terselesaikan oleh satu orang. Adzan diselesaikan oleh satu orang. Jadi tidak apa namanya, tidak ganti-gantian. Ya. Tidak ganti-gantian. Adzan ya separuh siapa, kemudian separuhnya lagi dilanjut siapa. Beda kalau uzur ya. Ini maksudnya disengaja. Ini disengaja. Ada yang disengaja ganti-gantian. Itu tidak ini. Dan ini harusnya oleh satu orang. Falyasihu an yabniya ala adani ghairi bila khilafin li'annahu ibaratun badaniyah. Nah, falam yabni fi'lahu ala fi'li ghairihi kas-shalah. Karena apa namanya, adzan ini adalah ibadah badaniyah. Jadi orang yang adzan itu harus selesaikan karena ini ibadah tersendiri, sama seperti sholat itu tidak terwakilkan, tidak bisa diwakilkan, ini harus diselesaikan oleh masing-masing orang. Nah, adzan juga sama seperti itu. Ya, kalau misal kondisinya orang sedang adzan, kemudian dia di tengah adzan tiba-tiba mules misalnya, ya itu beda lagi kondisinya. Itu beda, ini uzur syar'i. Tapi kalau misal tidak ada uzur sama sekali, ya ini apa namanya, tidak disyariatkan untuk berganti-ganti orang. Kalau kondisinya seperti tadi, dia mules misalnya, maka silakan diganti, kemudian bisa diulang dari awal, tidak masalah. Nah, kemudian qauluhu, ya, yang ke-9, syarat sa'adzan adalah tertib atau berurutan. Syarat sa'adzan yang ke-9 adalah tertib atau berurutan. Nah, jadi adzannya tidak boleh diacak-acak. Tidak boleh. Misal pertama hayya 'alas shalah, kemudian nanti selanjutnya baru Allahu Akbar, ini tidak sah. Harus urut sesuai urutan yang sudah sebagaimana maklum diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian adab adzan yang selanjutnya adalah berkesinambungan atau tidak terputus dalam waktu yang lama. Syarat adzan yang selanjutnya adalah berkesinambungan atau tidak terputus dalam waktu yang lama. Jadi orang tidak boleh adzan baru Allahu Akbar kemudian ditinggal sama dia. Lama ditinggal galak balik-balik. Maka sudah hilang itu. Itu harus diulang dari awal. Dari awal. Sini dicontohkan di layar kita, ya. La yasihul adzan ila mutawaliyan. Itu tidak sah kecuali berkesinambungan. Kalau annahu qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalaulah dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian summa dhahaba yashtari syai'an. Kemudian dia setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pergi beli sesuatu. Artinya gimana? Adzannya ditinggal. Atau dia berbicara ya ayatakallahu ma'a ahadin, atau dia setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia diam, ya, terus dia berbicara sama yang lain, dia nggak lanjut adzannya, dia ngobrol.
Ayak di hajat, atau dia menunaikan hajatnya, ya kalau hajat pipis atau apa, atau dia melakukan hal yang lainnya. Summa arada an yahmila fa inna adanahu la yasih. Kemudian dia ingin melanjutkan adanya setelah dia terputus itu, dia ingin lanjutkan adanya tadi, maka ini tidak sah, tidak sah. Dia harus mengulang adanya dari awal, seperti itu. Bisa dipahami di sini? Halo? Bisa, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik, saya ingin dibacakan dari awal. Saya ingin dibacakan Nidaul Husna. Apa itu adzan Nidaul Husna? Azan adalah panggilan sholat, Ustaz. Nah, gitu doang. Tadi kayak saya definisikan dari kitab ini sedikit lebih lengkap. Coba dari apa namanya? Rini, apa itu adzan Rini? Tadi definisinya. Azan adalah salah satu syair Islam yang digunakan masuknya waktu sholat dengan lafaz khusus. Yang digunakan untuk menunjukkan, waktu sholat. Nah, bukan syair, syiar bukan syair, syiar. Kemudian hukum adzan itu apa, Hanif? Hanif, Ya, Tat. hukum adzan apa? Hukum adzan adalah fardu kifayah dan disyariatkan hanya pada sholat 5 waktu. Nah, mumtaz. Kemudian Umamah, apa itu iqamah? Iqamah adalah sebuah pemberitahuan yang menunjukkan bahwasanya salat akan ditegakkan. Nah, itu iqamah. Hukumnya gimana? Iqamah Fardu kifayah. fardu kifayah. Kemudian apa namanya? Aska Hanifah, bisa sebutkan syarat sah adzan nomor 1 sampai 5. Yang pertama niat, kedua muslim, yang ketiga muazin harus laki-laki, 4 berakal, kelima tamyiz. 5 tamyiz. Kemudian nomor 6 sampai 10 hilma, tafadhol hilma. Hilma, ada nggak? Orang yang bisa bicara. 7. Azan dilakukan ketika masuk waktu sholat, Kecuali kecuali di azan subuh. terus selanjutnya Azan terselesainya oleh satu orang tidak bergantian. Terus tertib atau berurutan, tidak boleh diacak-acak. Terus yang terakhir Tidak terputus, berkesinambungan. berkesinambungan. Baik, insya Allah cukup ya, karena yang sunnah-sunnah adzan ini ada 10, udah mendekati jam 9, terlalu lama nanti selesainya 9 lebih agak ini ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk yang sunnah-sunnah adzan. Kita cukupkan malam hari ini pertemuan kita untuk akidah dan fikihnya. Naktafi huna wa nakhtimu bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.